Angkatan bersenjata Rusia terus bergerak maju ke arah Kurahovo 6 Mei dini hari. Unit-unit tempur pasukan Rusia menggerogoti pertahanan musuh di sebelah barat Novomihailovka. Blogger Ukraina pro-Rusia Yuri Podolyak melansir pasukan Rusia berhasil memasuki Paraskovievka dan mendapatkan pijakan di bagian timur pemukiman ini. Mengingat ukurannya yang kecil, pasukan Ukraina diprediksi tidak akan bisa bertahan lama di sektor ini. Namun tujuan utama Rusia di sini bukanlah Paraskovievka, tetapi Konstantinovka. Di mana Konstantinovka adalah pusat logistik terpenting angkatan bersenjata Ukraina ke arah ini. Kehilangannya akan berdampak paling buruk pada pertahanan musuh di area Ugledar, tulis Yuri Podolyak di akun Telegramnya 6 Mei 2024. Sementara dari sektor Ocheretino, kontak senjata kubu Rusia dan Ukraina nyaris berhenti diprediksi akibat hari libur Paskah. Sementara di selatan Ocheretino, pertempuran dimulai di pinggiran Novopokrovka. Di bagian utara Ocheretino, setelah jatuhnya Arkhangelsk ke tangan Rusia, pasukan Volodymyr Zelensky memusatkan seluruh perhatian pada sektor depan di daerah Novoalexandrovka. Ini adalah titik paling rentan bagi garis pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Dan Ukraina diprediksi mempertahankan wilayah ini dengan kekuatan penuh. Pertempuran sengit diprediksi pecah di sini selama beberapa pekan ke depan. Konsorsium Perusahaan Pertahanan Negara Rusia, Rostec State Corporation, memasok hampir 80% senjata untuk operasi militer khusus di Ukraina. Demikian disampaikan CEO Rostec Sergei Chemezov pada pertemuan dengan Perdana Menteri Mikhail Mishustin pekan lalu. Sebagian besar perusahaan telah beralih ke pekerjaan 3 shift sejak awal operasi dan meningkatkan kapasitas produksi. Senjata untuk pasukan Rusia disediakan khususnya oleh United Aircraft Corporation, Russian Helicopters Holding, High Precision Complexes Holding, Uralvagonzavod, pembuat senjata Kalashnikov, Teknodinamika, United Instrument Manufacturing Corporation, Radioelectronic Technologies Concern, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia pada tahun 2023 menerima jet seri baru Su-57, Su-35S, Su-34, Su-SM-2, pesawat angkut Il-76MD 90A, pesawat Yak-130, Ka-52M, helikopter Mi-28NM, T-90M tank Prorif, kompleks pengintaian artileri penisilin, dan perangkat keras tempur lainnya, kata Chemezov. Perusahaan negara Rusia, Rostec State Corporation, membukukan pendapatan hampir 2,9 triliun rubel, 31,6 miliar dolar Amerika, pada tahun 2023. CEO Sergei Chemezov mengungkapkan hal tersebut pada pertemuan dengan Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin. Pendapatan tersebut sepertiga lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pendapatan perusahaan mencapai hampir 2,9 triliun rubel pada tahun 2023. Ini sepertiga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kata Chemezov seperti diwartakan TASS pada Jumat. Ia menambahkan, pendapatan non-pertahanan juga meningkat pada tahun 2023 hampir 1 triliun rubel, 10,92 miliar dolar Amerika. Konsorsium Perusahaan Pertahanan Negara Rusia, Rostec State Corporation mengirim BMP-3 gelombang baru ke tentara. Video dipublikasikan beberapa waktu lalu. Kurganmashzavod, bagian dari perusahaan induk Rostec, kompleks presisi tinggi, mengirimkan batch berikutnya kendaraan tempur infanteri generasi ketiga BMP-3 sebagai bagian dari tatanan pertahanan negara. Peralatan ini dimaksudkan untuk pertempuran senjata gabungan dan untuk melakukan tugas-tugas khusus. BMP-3 memiliki sistem persenjataan yang kuat dan dilengkapi dengan sistem pengendalian tembakan otomatis. Mobil mencapai kecepatan di darat hingga 70 km per jam. Sebelumnya, Roman Hromov, Wakil Direktur Eksekutif Perintah Pertahanan Negara dan Kerja Sama Teknik Militer di Kurganmashzavod, menyatakan bahwa kendaraan tempur infanteri Amerika Bradley benar-benar kalah dengan BMP-3. Studi terhadap kendaraan tempur yang disita menegaskan bahwa BMP-3, dari segi totalitas karakteristik, daya tembak, mobilitas, kemudahan pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikannya, satu tingkat lebih unggul dari BMP Amerika, ujarnya.
Selama 2 tahun, Kurganmashzavod telah meningkatkan volume produksi peralatan militer, meningkatkan sampel untuk memenuhi tugas yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina 6 Mei mencatat 125 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia sekali lagi menyerang Ukraina menggunakan 13 UAV tipe Shahed. Kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina menghancurkan 12 UAV penyerang ini. Di arah Kupiansk, pertahanan Ukraina menghalau 14 serangan di wilayah pemukiman Sinkivka, Pischane, dan Brestov di wilayah Kharkiv, Stelmachivka, wilayah Luhansk. Di arah Liman, Rusia menyerang posisi Ukraina 6 kali di wilayah pemukiman Nevske di wilayah Luhansk, Novosadove dan Torske wilayah Donetsk. Di arah Bakhmut, AFU menghalau 36 serangan di wilayah pemukiman Blogorivka di wilayah Luhansk, Verkhnokamianske, Spirne, Klishchiivka, Vimka, Novi, Rozdolivka, Ivanovske dan Andriivka dari wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pembela Ukraina menghalau 31 serangan di wilayah pemukiman Novo-Oleksandrivka, Novopokrovke, Umanske, Yasnobrodivka, dan Netailovye di wilayah Donetsk. Angkatan Udara Ukraina menyerang 13 area konsentrasi personel dan 4 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Unit pasukan rudal Angkatan Bersenjata Ukraina merusak 1 area konsentrasi personel, 3 stasiun radar, 2 alutsista anti-pesawat, 2 alutsista artileri dan 3 fasilitas penting musuh lainnya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 6 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 475.300 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.040 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.380 tank, 14.213 kendaraan tempur lapis baja, 16.477 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.250 sistem artileri, 1.057 sistem peluncuran roket ganda, 791 sistem pertahanan udara, 349 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.683 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konsorsium Perusahaan Pertahanan Negara Rusia, Rostec State Corporation, telah meningkatkan produksi sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek sebanyak 2,5 kali lipat sejak 2023. Hal ini dimungkinkan berkat perluasan kapasitas produksi, transisi ke operasi 24 jam dengan jadwal 2 shift dan peningkatan jumlah personel. Tidak seperti sistem artileri, yang terutama digunakan untuk menghancurkan sasaran terbuka, sistem penyembur api berat dapat menembak ke posisi musuh yang tertutup dan dibentengi, ruang galian, kotak obat, dan bunker. Prinsip pengoperasian Solnsepek dijelaskan oleh seorang prajurit Rusia di video lain. TOS-1A dengan basis tank T-72 merupakan versi penyempurnaan dari generasi sebelumnya TOS-1 yang telah digunakan oleh Angkatan Bersenjata Rusia sejak 1988. TOS-1A masuk jajaran Dinas Angkatan Bersenjata Rusia mulai 2001 dan telah diekspor ke 4 negara, yaitu Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. Sistem penyembur api berat TOS-1A dimaksudkan sebagai dukungan tembakan langsung dari unit infanteri maju serta tank tempur utama dan bergerak dalam perintah tempur mereka. Ini sangat efektif melawan personel yang sudah mengakar. TOS-1A digunakan untuk membersihkan bangunan, benteng lapangan, dan bunker. Senjata ini juga efektif melawan kendaraan lapis baja ringan. Sistem penyembur api berat umumnya mirip dengan sistem roket peluncuran ganda, tetapi TOS-1A menembakkan berbagai jenis roket dan memiliki jarak tembak yang jauh lebih pendek. Elemen utama dari sistem TOS-1A adalah kendaraan peluncur BM-1.
Dibandingkan dengan TOS-1 asli, sejumlah tabung peluncuran dikurangi dari 30 menjadi 24, disusun dalam 3 baris yang masing-masing terdiri dari 8 tabung. Tabung peluncuran baru lebih panjang dibandingkan dengan sistem penyembur api berat sebelumnya. Setidaknya ada 2 jenis roket 220 mm, panjangnya 3,3 dan 3,7 meter dan berat masing-masing 173 dan 217 kg. TOS-1A menggunakan roket yang lebih panjang dan memiliki jangkauan yang lebih jauh dari pendahulunya. Jarak tembak maksimum ditingkatkan menjadi 6.000 meter. Jangkauan minimum adalah 400 meter. Setidaknya ada 2 jenis hulu ledak, pembakar dan termobarik. Senjata termobarik juga disebut bahan peledak vakum atau bahan bakar udara. Amunisi jenis ini melepaskan awan besar gas yang mudah terbakar dan menyebabkan ledakan besar. Ini digunakan untuk membersihkan bangunan, bunker, dan benteng lainnya. Sistem penyembur api berat TOS-1A meluncurkan 1 roket, atau sepasang 2 roket dalam waktu 0,5 detik. Durasi salvo penuh adalah 12 detik saat meluncurkan roket secara manual dan 6 detik saat meluncurkan semua roket dalam mode otomatis. Ну, прям туда. Прям по цели. One. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.